Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Ibu Estri Atut Uri Handayani, kita belajar IPS. Tema pagi ini yang akan kita bahas adalah tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, serta macam-macam tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Anak-anak, materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwasanya manusia adalah makhluk ekonomi atau Homo economicus. Artinya, manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup, dan kebutuhan hidup ini sangat banyak sekali. Manusia akan melakukan berbagai tindakan agar semua kebutuhan hidupnya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Ya, betul. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan. Tindakan ekonomi ini dilakukan oleh setiap orang dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan rasa santun. Nah, tindakan ekonomi ini anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional merupakan tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan, tapi pada kenyataannya tidak menguntungkan. Apa saja ya yang termasuk tindakan ekonomi? Ya, contoh tindakan ekonomi yang pertama, ibu belanja di supermarket. Yang kedua, kakak kalian dan temannya sedang berolahraga. 3. Kalian sedang PJJ di rumah ditemanin bunda kalian. Belanja yang dilakukan bunda kalian di supermarket, kemudian kalian belajar di rumah dalam rangka PJJ, kemudian kakak kalian sedang berolahraga, merupakan contoh-contoh tindakan ekonomi. Mengapa kegiatan tadi disebut dengan tindakan ekonomi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, belanja ke supermarket ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian, belajar yang kalian lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani akan pendidikan. Kemudian, olahraga yang dilakukan oleh kakak itu adalah kegiatan atau tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, supaya badan menjadi sehat dan bugar. Selanjutnya kita bahas motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi anak-anak? Ya, sebelum kita bahas apa itu motif ekonomi, coba kalian amati dulu kedua gambar berikut ini. Dua gambar di atas menunjukkan aktivitas yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula. Di sebelah kiri ada gambar tukang roti sedang keliling. Nah, tentunya alasannya, motifnya apa? Ingin mendapatkan uang dengan berdagang roti. Gambar yang kedua atau sebelah kanan, di sini ada sebuah keluarga sedang melakukan santunan anak yatim di sebuah yayasan. Nah, alasannya apa? Berbuat sosial, membantu dengan sesama. Nah, dari dua kegiatan atau aktivitas yang berbeda ini, bahwasanya dapat disimpulkan bahwa setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu.
Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Macam-macam motif ekonomi. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Ayah dan bunda kalian bekerja untuk memperoleh penghasilan. 2. Motif berbuat sosial. Contohnya di gambar ada santunan anak yatim, fakir miskin, menolong masyarakat yang terkena bencana alam. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, kalian rajin belajar walaupun PJJ supaya nilainya memuaskan dan berprestasi. Motif keempat adalah untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya, seorang pengusaha selalu mengembangkan perusahaannya untuk memperoleh kekuasaan atau bisnisnya di bidang ekonomi. Anak-anak, untuk melakukan tindakan ekonomi, manusia harus menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Ya, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Sekarang coba contoh prinsip ekonomi. Misalkan kalian ingin membeli tas untuk keperluan sekolah kalian. Nah, toko A itu menjual tas dengan harga 150.000. Toko B menjual tas dengan harga 149.000. Dan toko C dengan harga Rp149.500. Apabila kalian menerapkan prinsip ekonomi, apa yang kalian lakukan? Ya, berdasarkan prinsip ekonomi, tentunya kita akan membeli tas di toko B dengan harga yang lebih murah dan kualitas barang yang sama. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. 2. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah dan bahan baku. 3. Menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. 4. Harus selalu hemat dalam biaya produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. 1. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. 2. Menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. 3. Memberikan layanan dengan baik. Dan 4. Menggunakan sarana distribusi yang murah. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. 1. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. 2. Memilih barang yang kualitasnya bagus. 3. Membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan 4. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, manusia selalu melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan selalu didasari oleh motif ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi.
Tetap semangat belajar ya, walaupun masih masa pandemi. Ingat, stay at home. Salam sehat selalu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.